aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari, NPM 21101115120 dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Anggraini Haryani Putri selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Pidana yang telah memberikan tugas ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan menganalisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Baik, sebelum saya memulai menganalisis, izinkan saya untuk memberikan sedikit cuplikan tentang video kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak kembali mengemuka setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang memuat tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sejauh ini ada dua narapidana. Kejahatan kekerasan seksual atau pemerkosaan yang tidak surut oleh perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan di masyarakat. Meskipun kekerasan seksual ini terjadi secara terus berulang kali dan terus-menerus. Namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Nah, oleh karena itu, pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat pemerkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual ini adalah persoalan moralitas semata. Dan pada saat ini, seringkali terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang sangat penting ini, hak anak secara tegas dinyatakan dalam Konstitusi Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya. Berbeda dengan tindakan kekerasan lainnya, kasus kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang jauh lebih serius terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kasus ini tidak hanya meninggalkan luka secara fisik, bahkan lebih dari itu. Tindakan anarkistik ini memberikan efek buruk pada perkembangan emosional anak terhadap perkembangan sosial dan psikologi anak. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lalu Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016. Nah, peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur adanya pidana dan tindakan. Pada materi yang akan saya analisis ini, saya berfokus kepada tindakan-tindakan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang menyatakan bahwa pelaku yang melakukan tindakan pidana bisa diberi hukuman tindakan berupa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Pelaksanaan kebiri kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia. Sering terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut.
Di satu sisi, pelaku pidana kebiri kimia diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Namun, di sisi lain, pelaksanaan kebiri kimia ini dianggap merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam konstitusi menyatakan bahwa negara tidak boleh menghukum manusia dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Namun kebiri kimia ini dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni hak untuk tidak disiksa, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia. Selain itu, pelaksanaan kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan pelaku, bukan kepada perbaikan. Hukum kebiri kimia seakan kembali pada zaman kolonial yang berorientasi pada pembalasan, padahal Indonesia sudah meninggalkan teori pembalasan. Dan Indonesia sekarang berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi perilaku itu sendiri, selain memperhatikan kepentingan korban. Pemerintah memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula bahwa perlu diambilnya langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan aturan baru yang diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Nah, pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, peraturan perundang-undangan ini memperberat bagi pelaku kejahatan seksual yang dimana dalam aturan tersebut pendapat pemberian sanksi pidana berupa hukuman kebiri kimia bagi pelanggar ketentuan pada pasal 81 ayat 7 terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dapat dikenai sanksi berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kebiri kimia merupakan suatu tindakan penyuntikan zat anti-testosteron kepada tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron. Nah, testosteron ini adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria. Dilihat dari segi dunia kesehatan, pelaksanaan hukuman kebiri kimia ini justru banyak menimbulkan efek negatif. Sebagaimana dikutip dalam National Geographic Indonesia, dijelaskan bahwa hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminim, kata Wimpy. Namun, kebiri kimia menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga resiko tulang kropos atau osteoporosis meningkat. Lalu, anti-androgen juga mengurangi massa otot yang memperbesar kesempatan tubuh untuk menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Proses kebiri kimia ini dapat melumpuhkan organ sehingga dapat disebut sebagai penyiksaan. Nah, berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi, tindakan hukuman kebiri kimia ini banyak menimbulkan dampak negatif, dan pelaksanaan hukuman kebiri kimia ini merupakan tindakan kekerasan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yaitu pasal 28G ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Serta pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Nah, dari ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dan hukuman kebiri kimia ini yang diterapkan hanya berimplikasi pada pembalasan atau penyiksaan terhadap pelaku, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Ketentuan Umum angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani. Dan pelaksanaan kebiri kimia ini bisa membuat pelaku justru tidak menjadi lebih baik, tetapi malah membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional. Baik, mungkin sekian analisis yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesalahan datang dari saya pribadi dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.